فاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء شهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الكتاب والأوتاد والأبدان ثم إلى حضرة النبي بن عمر بن حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: هكذا جاءت إرشادات النبوة وهو مؤتمن على البلاغ للبشر. Di sini Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab Shalahul Usrah wa Daurul Abawaini fit Tarbiyah dalam jilid yang keduanya dan berada di halaman 32 ya. 32 di alinea pertama. Kita membahas di sini masih tentang pokok-pokok bagaimana cara mendidik anak. Di sini Al-Habib Umar berkata, hakadha ja'at irsyadatun nubuwah. Demikian yang telah datang pembelajaran kenabian. Betapa sesuatu yang datang dari baginda Rasulullah semuanya adalah lutuf, lembut. Lutuf. Makanya nama Allah, salah satu namanya Allah Subhanahu wa taala, ya Latifu ya Latif ya Latifu ya Latif. Itu ada banyak orang tua mau agar anaknya lembut, akhirnya dipanggillah namanya Lutfi. Maksudnya apa? Biar anaknya lembut. Itu. Lembut artinya apa? Mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perempuan lutfiyah misal, itu diambil latafa. Latafallahu qulubana, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Amin. Di antara ciri orang yang beriman, hatinya lembut. Kalau dinasihati, dia terima. Tuh, di antara sifat orang yang beriman. Mudah-mudahan sekarang kita dalam mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, lewat kajian-kajian ini, apa yang telah diungkapkan oleh Al-Habib Umar, mudah-mudahan hati kita bisa lembut dan kita bisa mengambil manfaat ilmu ini, kita bisa mengamalkannya dan kita bisa menebarkan ke alam dunia ini. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa mu'tamanun 'alal balaghi lil bashar. Dan baginda Rasulullah diberi amanat untuk memberikan dakwah, memberikan agama lil bashar, untuk manusia. Dan bahkan jumhurul ulama mengatakan hatta ilal malaikati wal jin, sampai kepada malaikat dan jin pula. Bukan cuma sekedar manusia, tapi bahkan malaikat dan jin itu mereka menjalankan syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ya'lamu, dan Nabi tahu ma yuhdithuhu jundu iblis, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh, yaitu iblis. Jundu iblis, prajurit-prajurit iblis. Karena ini selalu prajurit iblis untuk menggoda manusia. Jatuhnya iblis ke bumi, serentak iblis berkata, akan aku perbanyak pasukanku. Karena memang tidak bakal iblis masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bakal mungkin iblis taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka syaitanur rajim, maka sesungguhnya engkau adalah setan yang terkutuk. Apa janji iblis ketika hendak dijatuhkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini dari alam surganya Allah Subhanahu wa taala? Iblis mengatakan, "Ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku." Masih tetap iblis
kepada Allah, Allah ya Rabb, Tuhan. Tetap mereka mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan, tetap. Cuma mereka sombong. Iblis itu sombong. Kalau disebut dengan Tuhan, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berapa banyak manusia berarti lebih sombong daripada iblis. Mereka tidak mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sementara iblis dia mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan. Cuma untuk mengikuti ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala mereka tidak mau. Tapi akhirnya iblis mengatakan, akan aku perbanyak pengikut-pengikutku kelak nanti di hari kiamat. Siapa pengikut iblis? Jundu iblis. Prajurit iblis. Dari mana? Minal jinnati wan nas. Dari jin dan dari manusia, dari jin dan dari manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari iblis dan mudah-mudahan kita menjadi musuhnya iblis. Kita harus bangga kita jadinya musuhnya iblis, ya. Kita harus bangga jadi musuhnya iblis. Kita harus bangga harus, betul. Kalau misalnya kita jadi musuhnya iblis, berarti kita jadi temannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah. Fi waqi'il bashar, karena dia Nabi besar Muhammad, beliau Nabi besar Muhammad sangat mengetahui apa yang dilakukan oleh prajurit iblis dalam kehidupan manusia. Liyasudduhum an sabilillah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya ya, prajurit iblis untuk menghalang-halangi mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iblis dan sekutunya itu melarang orang sholat berjamaah di masjid. Mereka iblis dan sekutunya melarang orang ngaji. Iblis dan sekutunya melarang orang dekat dengan ulama. Iblis dan sekutunya melarang orang untuk menimba dan mengamalkan ilmu. Mereka mengatakan ilmu hanya ada di masjid dan di mushola. Kajian Islam hanya ada di masjid dan di mushola. Untuk berbicara di negara tidak boleh. Berbicara di adat istiadat tidak boleh. Itu namanya iblis dan sekutu-sekutunya. Benar apa yang telah dikatakan oleh Slokhurgranya. Itu di antara janji Slokhurgranya, itu bahkan mengatakan kepada Belanda yang ada ketika itu, dia mengatakan biarkan umat Islam mempelajari Islam di masjid dan di musholahnya atau bahkan di pesantrennya, tapi untuk menyebarkan Islam tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Tidak boleh Islam masuk di dalam politik, kata Slokhurgranya. Tidak boleh Islam masuk di dalam adat istiadat. Biarkan adat istiadat berkembang. Akhirnya benar, adat istiadat berkembang tanpa mengikuti aturan-aturan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musuh Islam nih jamaah sekalian. Mereka tidak pernah ridha tentang Islam. Wa antarda ankal yahudi wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang tidak bakal ridha Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam sebelum umat Islam mengikuti ajarannya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Yahudi dan Nasrani sampai kapanpun enggak ridha. Tetap kelihatan mereka manis di bibir, hati mereka rusak dan bahkan merusak umat Islam. Seberapa persen mereka merusak tergantung bencinya mereka kepada Islam dan umat Islam. Jadi kita harus tahu jamaah sekalian, ketika kita terhalang-halangi untuk sholat berjamaah di masjid, terhalang-halangi kita untuk mengkaji ilmu, terhalang-halangi kita dekat dengan ulama, itu di antara intrik-intriknya Yahudi dan Nasrani. Di antara intrik-intriknya iblis dan sekutu-sekutunya. Harus kita pahamin ini semuanya jamaah sekalian. Yang tidak boleh terjadi seperti itu. Di dunia yang merdeka sekarang, kita berada di Republik Indonesia. Merdeka, dan kekuatan merdeka itu dari umat Islam dengan pekikan Allahu Akbar. Yang pada akhirnya orang mau di masjid dihalangi, ke mushola dihalangi. Ini kan aneh. Sesuatu yang sangat aneh. Jadi kita harus tahu diri jamaah untuk betapa untuk memperkuat syariat. Untuk memperkuat syariat diantaranya apa? Mendidik anak. Nah, ketika kita mampu mendidik anak, sama kita memperkuat syariat secara dasar. Jangan kita berbicara tentang negara berkebanyakan dan berkepanjangan. Bicara tentang anak dan istri. Berapa banyak orang berbicara tentang wawasan kenegaraan, hebat dia. Tapi ketika anak dan istrinya tidak mengamalkan syariat, istrinya tidak menggunakan jilbab, tapi dia pandai berbicara tentang wawasan kenegaraan, budaya. Dia bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika.
istrinya tidak pakai jilbab. Putra dan putrinya berbicara kepada lawan jenis, dibiarkan begitu saja. Dia aktif ke sana di sini dengan lawan jenis begitu saja, dibiarkan seakan itu adalah free. Dia anggap itu adalah bebas, merdeka. Mereka mengaktualisasikan tentang arti merdeka salah. Memahami tentang arti merdeka lebih salah lagi. Artinya kembali kepada syariat baginda Rasulullah Muhammad. Siapa yang kembali kepada syariat baginda Rasulullah, dia bakal merdeka, dia bakal sukses. Faqad 'asha 'ishatan thayyibah. Dia sungguh berada dalam satu kehidupan yang sangat indah. Kenapa? Karena dia mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita, dari ras manapun kita, dari bangsa apapun kita, dari negara apapun, ketika kita menjalankan syariat Nabi Muhammad, itu yang paling indah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan karena nasab, bukan karena negara, bukan karena warna kulit, bukan karena beda bahasa. Tidak. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah, dan betul-betul menjalankan sunnah baginda Rasulullah, dan dia menjauhi larangan yang ada di dalam sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Dia sangat dekat dengan baginda Rasulullah. Semakin orang dekat dengan baginda Rasulullah, semakin takwa. Semakin dia menjalankan syariat di dalam keluarganya, berarti dia semakin takwa. Idan, Al-Habib Umar berkata, "Fanahnu mutajun ila hadza." Nah, sekarang ini jadi nih kita butuh aydan nahnu muhtajun ila an yajidal abna wal banat min awqatina nasib. Jadi ini kita butuh agar putra dan putri kita mendapatkan waktu-waktu kita yang ini adalah bahagian dari mereka, buat mereka. Artinya harus ada waktu kita kepada mereka. Jangan biarkan kita sibuk. Sesibuknya kita, siapa kita jamaah? Kita hambanya Allah. Kita adalah orang tuanya mereka. Yang kita tidak ridha kalau misalnya mereka dijebloskan dengan mata kepala kita ke dalam neraka jahanam. Kita tidak ridha jamaah sekalian. Kalaulah anak kita saja dipukul di hadapan kita, marahnya luar biasa. Dan itu di antara daruriyatul khams. Artinya apa? Menjaga kewajiban kita kepada keluarga kita, di antaranya kepada putra dan putri kita. Ini kewajiban yang harus kita bela. Selain kita bela agama kita bela negara kita. Membela anak merupakan sebuah kewajiban, dan itu adalah daruriyatul khams, dan bela kepribadian kita. Bela wacana keagungan kita, ini merupakan sebuah kewajiban. Kalau itu aja wajib kita bela. Jangan sampai ada orang memukul anak kita. Pula jangan sampai anak kita masuk ke dalam neraka. Jangan sampai. Jangankan masuk ke dalam neraka, mencium bau neraka aja jangan sampai. Karena orang sebelum masuk ke neraka 500 tahun. 500 tahun mereka sudah bisa mencium bau neraka. Sebagaimana orang memasuk surga 500 tahun orang sebelum masuk surga udah mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ridha kalau anak kita masuk surga. Amin. Kita tidak ridha kalau anak kita masuk neraka jahanam. Nah, kalau misalnya kita tidak ridha anak masuk ke dalam neraka jahanam, didik mereka. Harus ada waktu. Waktu santainya kita kepada mereka. Ya, jangan kalau kita lagi santai, HP, sibuk kita dengan HP. Yang bapak sibuk dengan HP, ibu sibuk dengan HP. Padahal sih bukan sibuk-sibuk banget. Yang dia buka apa? Game. Ya, game. Game itu kan. Yang dibuka game, Masya Allah, sok sibuk. Yang dia, waduh, WA, nggak ada manfaatnya, la ilaha illallah. Dianggap tuh, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anak itu cuma sekadar biasa-biasa saja. Dia nggak tahu bahwa itu adalah amanah besar. Bahwa keberlangsungan dia ada nanti di dalam jiwa sang anak. Kalau anak adalah anak yang saleh dan salehah, itu merupakan sebuah keagungan. Ya andaikan dia bakal masuk ke dalam api neraka jahanam sekalipun, bakal tertolong lantaran anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin.
Amin. Tertolong orang tuanya dengan seketika. Yang tidak bakal Allah Subhanahu wa taala masukkan kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka kalau anaknya saleh dan salehah. Nah, harus kita punya waktu dengan anak kita. Punya waktu. Mereka para ulama-ulama kita, guru-guru kita, ini Al-Habib Umar selalu, walaupun sibuknya beliau, ini Al-Habib Umar, kita punya guru, sibuk-sibuknya beliau dakwah. Beliau di dalam rumah bisa jadi cuma sekedar 2 jam jamaah. Beliau dakwah lagi dakwah. Beliau ngajar dakwah di pelosok, di perkotaan, di perkampungan, di masyarakat, sibuk di dalam Mustafa, sibuk ini dan itu, menggantikan posisi mereka para ulama-ulama besar di Tarim, di dunia ini, punya kepentingan dakwah sana dan sini untuk mengembangkan seseorang menjadi dai, menjadi ulama, menjadi wali min auliyaillah. Berapa banyak orang lewat tangan beliau, ribuan orang, puluhan ribu orang menjadi dai lewat tangan beliau. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah jamaah sekalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Al-Habib Umar kekasihnya, tidak bakal mungkin lewat tangan beliau tercipta dai-dai dan ribuan dai. Tidak mungkin. Allah pilih beliau. Tapi di waktu sibuknya beliau tetap bertemu mesra dengan anak dan istrinya. Satu waktu di rumah pertamanya, satu waktu di rumah keduanya, satu waktu di rumah ketiganya, satu waktu di rumah keempatnya. Sebegitulah Al-Habib Umar. Dan lihat putra dan putrinya taat. Yang laki taat, yang perempuan taat, bahkan sampai cucu-cucunya tuh lihat, Masya Allah. Taatnya luar biasa. Ketika minum, tangan kanan misalnya, itu diantara taat anak. Minum, pakai apa? Tangan kanan, kemudian sebelum minum baca bismillah, akhir minum alhamdulillah. Tuh lihat, itu berhasil. Keberhasilan beliau tetap beliau, karena memang beliau memulai dari awal, dari anak dan keluarganya, pendekatan. Walaupun memang tidak lama beliau dengan anak dan istri. Kalau 2 jam misal, itu dalam sehari semalam misal. Berarti kalau misalnya kita mau lihat keluarga-keluarga beliau, sementara beliau mempunyai kewajiban di beberapa tempat, tidak banyak, tapi kualitas. Beliau berjumpa dengan anak dan istrinya tidak lama, tapi berkualitas. Nah ini yang kualitasnya ini jamaah sekalian. Terkadang suami dan istri lama ngobrol, tapi ngobrolnya di depan televisi. Ngobrolnya sambil main HP, ngobrolnya sambil ngeteh. Nggak ada ngobrol yang santai, nggak ada ngobrol tentang agama. Masya Allah, nggak ada obrolan tentang masa depan. Sementara mereka, guru-guru kita, orang-orang tua kita, dekat kepada anak dan istri. Setiap hari ngobrol dengan anak dan istri. Tidak mampu setiap hari, 2 hari sekali. Tidak mampu 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ada waktu untuk ngobrol, ada waktu untuk bertanya kepada anak dan istri. Nah, masalah apa? Wahai istriku, ada masalah apa? Terus ini dan itu. Masya Allah, tuh lihat ada satu keterbukaan suami dan istri. Apakah kemungkinan akan terjadi perceraian kalau seperti itu? Tidak ada. Tidak ada perceraian. Semakin kita lihat di dalam dunia Islam sekarang, jumlah perceraian banyak sekali. Artinya dikatakan oleh Al-Habib Umar, dengan banyaknya jumlah perceraian, berarti dengan banyaknya jumlah orang yang tidak paham tentang syariat. Mereka nikah, maunya nikah doang, tidak paham tentang syariat. Nggak seperti di Betawi tempo dulu atau Indonesia tempo dulu. Sebelum mereka nikah, mereka belajar kitab dahulu. Di antaranya kitab yang sangat terkenal yang dikarang oleh Imam Nawawi, contohnya kitab apa? Kewajiban suami dan istri, apa namanya? Ghudul Jain. Kemudian dari ulama-ulama saleh yang lain, kemudian diajarkan, karena memang mereka sebelum nikah mereka ngaji. Ketika nikah mereka sudah paham tentang syariat. Mereka mengamalkan dengan ikhlasnya. Rumah tangga mereka, Masya Allah, pantas kalau misalnya rumah tangga kaum muslimin itu disebut dengan sakinah mawaddah warahmah, karena nabinya adalah sakinah mawaddah warahmah. Wal awqatul lati yaghdunaha ma'na, dan waktu-waktu yang mereka akan berikan kepada kita. Mereka tuh anak dan istri, mereka sudah berada mewaktukan untuk kita ngobrol bareng santai. Makanya mereka ulama-ulama tarim, orang-orang tarim, waktu santainya mereka kemana? Apakah ke mall? Waktu santai mereka, pikniknya mereka ziarah, piknik
ziarah. Ada di antara mereka ke Al-Imam Syekh Abdul Rahman Bajal Haban dari Tarim, ke Masile Al-Imam Abdul bin Husain bin Tahir, Al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir, Al-Imam Abdul bin Umar bin Yahya, atau ke Sayyibun Al-Imam Ali Habsyi, atau ke Usays Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, atau ke Sayyidul Imam Alwi, atau Sayyidul Imam Ubaidillah, atau yang lebih jauhnya lagi Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi dari ke Hauta, atau sampai ke Huraidah Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Imam Sya'alil Baras di daerahnya. Kemudian ada Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas, Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, di antara guru-gurunya Al-Habib Ali, di antara gurunya Habib Salim bin Hafidh. Masya Allah, semua Masya Allah. Tuh lihat pikniknya mereka ziarah. Sementara kita bid'ah, astagfirullah. Demen betul kita mengatakan bahwa ziarah adalah bid'ah. Siapa yang mengatakan bahwa ziarah itu bid'ah, berarti dia udah bid'ah duluan. Dia nggak tahu hakikat bid'ah. Apa sih yang disebut dengan bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang bertolak belakang lewat syariat. Secara bahasa memang bid'ah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kita ngaji juga ini bid'ah. Jamaah sekalian, kita ngaji ada kamera. Jamaah ngaji di rumah sambil nyantai dan sebagainya. Seharusnya kalau yang disebut dengan ngaji, guru dengan murid berhadapan. Lagi secara langsung. Tapi ini rahmahnya mereka para ulama. Mereka mewaktukan waktu untuk dikamerakan, untuk di shooting, untuk ditebarkan di alam dunia ini. Rahmah untuk umat. Bid'ah, benar. Bid'ah secara bahasa. Apakah secara istilah? Jauh. Dan ini adalah sesuai dengan syariat baginda Rasulullah. Yang disebut dengan bid'ah, kullu ma khalafa 'ani syariat, segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Apakah ziarah bertentangan dengan syariat, sementara ziarah dianjurkan oleh syariat, dan bahkan Rasulullah setiap waktunya berziarah. Apalagi kita ziarah ke mereka para aulia, ulama. Sementara baginda Rasulullah, makhluk Allah, pilihan Allah, manusia yang paling istimewa, yang paling agung, ziarah kepada sahabat, ziarah kepada keluarga, yang otomatis Rasulullah lebih agung daripada baginda Rasulullah. Yang Rasulullah lebih istimewa daripada nabi-nabi yang lain. Tapi tetap Rasulullah ziarah. Ini ta'liman lil ummah. Ajarkan anak kita ziarah. Pikniknya kita ziarah. Kan asik betul kalau misalnya pikniknya kita keluar Batang, kalau Habib Hussein luar Batang misal. Pikniknya kita jangan ke Ancol mulu, akhirnya anak kenal Ancol. Boleh habis dari Al Habib Hussein luar Batang, habis itu ke Ancol. Atau kita makan ikan. Bukan gratis, bayar gitu. Di sana kemudian boleh. Atau kita misalnya mau melihat panorama Banten, ziarah dulu ke Sultan Hasanuddin, ziarah dulu ke Maulana Yusuf, Maulana Mansur, kemudian juga Pangeran Aryadilahnya, dan atau ke Caringin, Banten. Boleh, silakan. Habis itu baru melihat pesisir laut. Ketika kita ke Cirebon misal, Allah Akbar, di situ ada Sunan Gunung Jatinya. Silakan. Habis itu silakan menyari batik, boleh. Menyari makanan yang buat sambal terasi, iya betul. Itu beli, silahkan. Tapi setelah ziarah, Masya Allah. Ini Masya Allah, orang sudah melupakan jasa mereka para ulama. Sementara orang-orang yang bernuansa negarawan, mereka mengatakan orang yang paling indah, orang yang paling bagus adalah orang yang mengenal jasa pahlawannya. Itu secara dunia. Bagaimana mereka para ulama, pahlawan dunia dan akhirat, jamaah sekalian. Guru-guru kita, ulama-ulama kita, para aulia, para kaum salihin, mereka para habaib kita, para kiai kita, itu mereka pahlawan dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat yang lebih layak lagi kita kunjungi. Lebih layak, Masya Allah. Kalau misalnya ada kepala negara datang ke Indonesia, mau ziarah kemana? Makam pahlawan Kalibata. Tuh lihat, apakah itu bid'ah? Allah, ziarah ke makam pahlawan Kalibata. Itu makam pahlawan secara duniawi. Bolehkah? Boleh, sangat dianjurkan. Apalagi makam pahlawan dunia dan akhirat, lebih dianjurkan lagi. Min babil aula. Ketika kita belajar ilmu usulul fiqh, min babil aula. Orang-orang tua kita, min babil aula. Itu guru-guru kita yang sudah meninggal dunia atau masih hidup, min babil aula. Karena ziarah bukan hanya teruntuk kepada orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang masih hidup, guru-guru kita, apalagi orang-orang tua kita, guru kita yang masih hidup, banyakin kita berkunjung kepada mereka. Kalau guru berarti banyakkan kita ngaji kepada mereka. Kalau orang tua, banyakkan kita bersilaturahim kepada mereka. Artinya harus ada waktu buat itu semuanya. Ya, waktunya ziarah.
Waktunya kita dengan anak dan istri, dengan anak dan istri. Gitu. Lihat Al-Habib Umar dimanapun beliau berada, beliau selalu menyempatkan diri untuk apa? Berziarah. Kalau di Jakarta selalu di luar Batang. Kalau di mana beliau memposisikan diri, selalu beliau. Karena beliau mengikuti sebelumnya guru beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, yang Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad mengikuti sebelumnya, terus sebelumnya lagi. Yang hubungan antara Tarim dan Indonesia sudah beredar dan sangat kuat sudah dari ratusan tahun yang lalu, sebelum dan bahkan dari mereka para wali songo yang ada. Ya, yang wali songo itu kebanyakan mereka dari Tarim Hadramaut. Kebanyakan mereka semuanya dari Tarim dan dari Tarim Hadramaut. Yajibu an yahsulu fiha ala ma'na rahmati, yang mereka menghasilkan dalam pembicaraan itu arti rahmah. Nah, kita berikan kasih sayang kepada anak dan istri, santun. Jangan kalau lagi ngobrol sama istri ngomong politik. Ya, ngobrol sama istri ngomong politik. Istrinya merah, suaminya hitam. Dia berantem di atas tidur. Di atas tempat tidur dia berantem, di depan televisi berantem. Jangan bicarain politik sama anak dan istri, ngapain? Jangan bicara ekonomi, bicara tentang Allah dan Rasul. Nah, udah kena Rasul belum? Udah mimpi Rasul belum? Nah, lihat. Nah, kalau lagi ngaji khusyuk, nah, Masya Allah. Udah jalanin sunnah Rasulullah belum? Nah, itu diajak ngobrol. Udah mimpi Rasul belum? Udah mimpi Rasulullah belum? Nah, atau panggilannya Dek? Udah, alhamdulillah. Kalau sudah, alhamdulillah. Gitu. Kalau belum, ayo. Kalau sudah, lebih lagi. Lihat, tulis terus lagi. Ajarkan cinta lagi, cinta lagi. Biarkan anak dan istri kita menggelora cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Kita siram benih-benih cinta kita untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita siram dengan benih cinta. Karena kalau tidak banyak disiram untuk cinta kepada Nabi Muhammad, akan jadi layu. Kalau sudah layu, maka akidah bakal punah dan rusak. Wa ma'anal intibahi, dan arti dari sebuah kehati-hatian. Hati-hati pergaulan, hati-hati kehidupan. Wa ma'anat tanbih, arti dari didikan, pengajaran. Tetap anak mengajarkan kepada orang tua mengajarkan kepada anaknya terus dan terus. Makanya ilmu yang harus diterima oleh orang tua harus lebih banyak. Jangan biarkan sibuk dengan dunianya. Bagaimana dia mendidik anaknya? Dia bilang, udah, anak saya sudah privat. Astagfirullahaladzim, privat ngaji. Yang dimana anak kita tidak ngaji kepada mereka para ulama-ulama, tidak datang ke rumah ulama. Kita biarkan orang-orang datang ke rumah kita. Manfaatnya sedikit, jamaah sekalian. Bukan tidak ada, manfaatnya sedikit. Biarkan anak-anak kita yang datang kepada mereka para ulama-ulama saleh. Ini kita, ya Allah, kita panggil guru sejam 2 jam, memang sih bagus. Saya tidak mengatakan tidak bagus, bagus. Ulama-ulama tidak mengatakan tidak bagus, bagus. Tetapi ada yang lebih bagus lagi. Ajarkan anak kita cinta kepada mereka para ulama. Datang mereka ke rumah ulama. Bertawadhu mereka di hadapan ulama, ta'zim mereka kepada ulama. Ulama belum datang dari rumahnya, mereka tunggu. Tapi berapa banyak ada ustaz-ustaz datang ke rumah ulama, terkadang ngetok-ngetok pintu belum juga dibuka. Kasihan sekali. Ini orang tua yang tidak tahu otak namanya. Atau bisa jadi tidak punya otak namanya. Kalau orang tidak punya otak, dia tidak mengagungkan ulama. Tapi dia bisa mengagungkan ulama kalau dia punya otak. Otak, gitu. Otak, dia nggak punya pikiran, la ilaha illallah. Dia biarkan ulama datang ke rumahnya nunggu. Dia nggak tahu keberlangsungan hidup, keberlangsungan dunia lantaran berkahnya ulama. Dia nggak tahu. Bisa jadi harta yang banyak yang dia dapati, popularitas yang dia dapati, itu semuanya sungguh dari berkahnya mereka para ulama. Dia nggak tahu. Dia punya rumah banyak, dia punya harta berlimpah, dia tidak paham itu semuanya. Dia anggap itu hanya dari keringat yang dia keluarkan dengan capek panjang, lebar, luas, dalam. Dia kerja pagi, siang, sore, dan malam. Dia anggap seperti itu.
Dia nggak paham tentang hakikat kehidupan. Ada ba'dil asya' allati yaqa'una fiha. Sebagian keadaan yang terjadi. Misal apa yang terjadi di dalam diri anak, ngobrol sama orang tua. Jadi itu biarkan anak terbuka. Makanya diajarkan anak kalau punya HP jangan dikunci. Ini kan HP anak-anak nih ada terkunci. Udah terkunci pakai apa? Pakai sidik jari. Itu dia. Pakai sidik jari. Udah pakai sidik jari, pakai sidik hidung. Pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak kecil, masih bayi, usia 14-15 tahun, 16 tahun, HP-nya dikunci. Pakai apa namanya tadi? Pakai sidik jari, pakai sidik hidung dan sebagainya. Lagi ngapa? Pakai ada sebagian sidik mata plek gitu. Apa namanya, dari pandangan mata, bukan sidik mata. Dari pandangan mata. Ini lagi kenapa anak di hadapan orang tuanya yang seharusnya terbuka. Makanya jangan biarkan nih anak-anak kita punya HP terkunci. Biarkan buka. Kalau misalnya nggak mau dibuka, ambil HP-nya. Kalau perlu buang ke mana? Buang di tempat khusus. Yang pada akhirnya kalau taubat dikasih lagi. Ya, kalau taubat dikasih lagi. Pembelajaran kepada anak, jangan ada anak di depan orang tuanya asik main HP. Jangan biarkan. Anak, ini sekarang nih zaman sekarang, anak di hadapan orang tuanya main HP. Pelang. Anak ya, bahkan terkadang orang tua lagi datang ke rumah anak dia asik main HP. Ini bagaimana yang disebut dengan bakti kepada orang tua. Udah gitu terkadang orang tua begitu juga lagi. Di hadapan anaknya main HP. La ilaha illallah. Anaknya kejebur got dia nggak tahu main HP. Banyak kejadian yang kita lihat. Anaknya masuk kejebur sekali, adaknya masuk kejebur got lantaran ibunya main HP. Bahkan terkadang ada anaknya terlindas mobil dan sebagainya lantaran apa? Anak ibunya main HP, sambil jalan main HP. Gak pada pantas-pantasnya perempuan. Ya Allah, istri di depan suami, walaupun tuh dia nyari apa namanya, nyari menu, nyari makanan di depan suami, nggak pakai main HP, banting tuh HP. Kalau di depan suami nggak ada main HP. Ini macam biar gepeng gitu. Ya Allah, tuh lihat ada suami, walaupun tuh dia nyari buat menu suami, tetap lidah suami, ya lidah suami. Walaupun berbagai macam masakan, kalau nggak enak suami nggak mau makan. Walaupun diambil tuh menunya dari HP, walaupun lidah nggak bisa dibohongin jamaah. Ya, berbagai macam bentuk menu atau berbagai macam bentuk sarana dan prasarana. Tapi kalau suami sudah tidak ridha, males. Kalau perlu dia nggak mau dia tidur di dalam rumah. Walaupun tuh enak di dalam rumahnya diberikan sarana dan prasarana oleh sang istri, tapi istri sibuk dengan HP. Istri sibuk dengan HP. Suami juga males banget ya. Mendingan saya tidur di pos ronda. Iya, mendingan saya tidur di pos ronda. Mendingan saya tidur di majelis taklim. Mendingan saya tidur di pesantren bareng-bareng dengan santri. Sebagian orang mendingan saya tidur di kurung batang. Di masjid, di musola ada tuh kurung batang enak. Gitu, enggak ada yang mengganggu. Lah ini istri la ilaha illallah main HP. Enggak pantas jamaah sekalian. Walaupun itu adalah misalnya dia main dengan ngobrol dengan temannya, tidak pantas tetap. Walaupun tuh dia istri ngobrol dengan dengan orang tuanya sendiri di hadapan suami, tetap nggak pantas. Ridho, minta izin. Gitu. Ntar dulu sebentar, kata-kata ntar dulu sebentar itu dosa haram. Disuruh ngambil ini masih asik dia main HP, dosa haram. Allah murka kepada istri tersebut. Walaupun istri ngaji, walaupun tuh istri pakai niqab, walaupun istri setiap malam tahajud, walaupun istri setiap hari puasa, hebat dia banyak bersedekah, tapi ketika dipanggil oleh sang suami dia bilang entar dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Sama anak-anak begitu juga. Walaupun itu dia pintar, hafal Quran, hafal hadis Rasulullah, tetapi ketika dipanggil oleh orang tuanya entar, apalagi dia tidak mau, itu tidak berbakti. Sama murid ketika diperintahkan oleh gurunya nggak mau, disuruh motong rambut nggak mau, harus dipaksa. Berarti murid yang tidak berbakti kalau begitu jadinya. Ya, jadi murid yang berbakti awal kali perintah dari gurunya dijalankan, marhaba ya. Begitu juga istri, ya jangan pakai yang kedua kali. Anak begitu juga, gitu.
Jadi awal perintah jalankan, nggak ada kata-kata entar. Entar itu adalah syaitan. Ucapan syaitan itu adalah ucapan yang selalu entar. Entar ya mas, entar ya bang, entar ya bi, entar ya pak, entar ya pi, entar. Sama anak juga, bi entar dulu ya bi. Ini lagi ngerjain tugas dulu bi. Enggak, dipanggil sama orang tuanya. Sekarang enggak ada pakai mengerjakan tugas. Apalagi itu tugas apa? Tugas sekolah. Astagfirullahaladzim. Tugas dari orang tua kalah dengan tugas sekolah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana nih anak yang pada berbakti kepada kedua orang tua? Emang tuh anak keluar dari batu? Ada agak? Keluar dari batu begitu. Turun dari batu besar, dari bongkahan batu, kemudian anak keluar. Semuanya. Seperti itu kah? Tidak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada sebab. Capek orang-orang tua kita, didik kita pagi, siang, sore, malam, hujan. Orang tua kita nyari untuk susunya kita, untuk pampasnya kita yang sering kita ngompol. Ya Allahu Akbar. Sering ngompol, kasur banyak sekali ompol, bau. Akhirnya nama disebut dengan bau ompol, atau dalam salah satu bahasa namanya bau pengap. Bau ompol. Apalagi itu anak dia kecil udah suka makan jengkol. Masya Allah, semerbak jengkol di kamar. Tapi orang tua nggak marah. Besok dikasih lagi, nggak ada masalah, no problem. Yang penting engkau soleh. Nah, yang penting engkau putriku solehah. Tuh lihat, yang penting soleh dan solehah. Gitu. Nggak apa-apa kasih istri sebanyak mungkin jengkol, tapi kalau lagi deket jangan bau. Gimana ceritanya tuh? Boleh kasih istri jengkol, kasih istri pete, tapi kalau lagi dekat jangan bau. Berarti sama aja nggak boleh. Wa qad kanat fi mithli hadhil balda, kejadian di negeri ini terjadi, ini kata Habib Umar di Tarim Hadramaut, linnasi fil buyuti, untuk manusia itu mereka penduduk Tarim, jalsatan, ada dua obrolan, ada dua waktu ngobrol dengan anak dan istri, wabil khusus. Al-jalsatul ula ba'dal isya'i mubasharatan. Yang pertama setelah sholat isya berjamaah, ngobrol langsung. Karena biasa tuh di Tarim Hadramaut, apalagi zaman-zaman dulu, kalau sudah habis isya sepi luar biasa. Dulu tuh. Zaman ketika saya masih belajar di sana, sepinya luar biasa. Ya, sekarang sih sudah lumayan. Ramainya udah luar biasa. Jadi dulu jam 9 ketika kita keluar ke kota Tarim, Masya Allah. Ya, sekarang sudah berubah banyak. Gitu. Makanya kalau misalnya Al-Habib Ali Al-Masyhur, guru kita, beliau dengar kalau ada makan malam di Indonesia jam 11 malam, beliau kaget. Apaan? Di Tahrim udah pada tidur, bisa jadi udah pada bangun lagi. Apa namanya bangun lagi? Mendusin itu. Jam 11 sudah mendusin. Ini baru makan malam di Indonesia. Bagaimana? Beliau dulu ketika pernah datang ke Indonesia kebingungan, apa jam 11 malam di Tahrim orang udah pada mendusin. Ada bahkan pengajian di Indonesia jam 12 sampai jam 1. Betul gak? Alhamdulillah, berkah Indonesia. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jam 12 malam, jam 1, bahkan banyak pengajian-pengajian yang menggema di timur barat Indonesia kita, di pedesaan, di perkotaan, yang tidak ada di negeri-negeri yang lain. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajib bersyukur. Ya. Jadi kata Habib Umar, habis sholat isya itu kalau jam 8-an udah sepi, makanya makan malam ngobrol sama anak dan istri, sampai pada akhirnya apa? Istirahat selesai makan malam, ngobrol tuh ada waktu. Wa takunu khitamiyatan qabla an-naum, dan ini sebelum tidur. Jadi waktu ngobrol ini sebelum tidur, habis sholat isya berjamaah, wiridan, zikir, baca Quran, ngaji, selesai itu ngobrol sambil makan malam terkadang, habis itu baru tidur, naik tidur. Insyaallah.
Yasta'riduna fiha halal walad, yang mereka minta keadaan anak fi yaumihi, di hari tersebut. Kaifa huwa fi madrasati, bagaimana keadaan anak tersebut di madrasahnya, di majlis taklimnya, di pesantrennya. Wa aina kana fi waqtil asr, ditanya di waktu asar kemana, ngapain waktu asar. Wa aina dhahaba ba'dal maghrib, dan kemana di waktu maghrib, ditanya tuh anak. Nah, habis asar kemana, habis maghrib kemana, waktu lagi belajar bagaimana, kamu udah hafal apa, ketika guru mengajarkan pengajian kamu hafal gak, kamu dengerin gak, kalau lagi pengajian khusyuk gak, tanya. Kalau lagi ngaji khusyuk gak, khusyuk lagi. Kalau lagi ngaji jalan-jalan gak, kalau lagi ngaji duduknya khusyuk gak, ditanya tuh sama orang tua, ditanya. Nah, anak harus jujur, betul-betul jujur. Iya pak, misalnya, ya bi, lagi ngaji sering jalan-jalan, dikasih tahu, dinasihatin, jangan dong. Kalau lagi ngaji khusyuk, biarkan telinga kita mendengarkan dari kata guru-guru kita, hati kita mendengarkan, mata kita memandang guru dengan penuh pandangan kemuliaan. Itu lihat, masya Allah, itu ajarkan lagi kepada anak. Wa inna salal isya, di mana dia salat isya, ditanya. Ini ada orang tua kepada anak nggak pernah nanya. Astagfirullah, nggak pernah nanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Punya anak 20, nggak pernah ditanya. Makan di mana, sholat di mana, nak punya kawan siapa, punya teman siapa, namanya siapa, di madrasah gimana, di pengajian gimana, di majlis taklim gimana, tadi habis makan apa. Misal habis makan cilok pak, ya ciloknya berapa, terus ditanya. Habis makan, artinya apa? Orang tua harus tahu, jangan makan yang sembarangan, jangan makan ini dan itu sembarangan. Ini harus ada komunikasi yang aktif. Duduk, makanya anak kepada orang tua nggak boleh ada rahasia. Tidak ada rahasia anak kepada orang tua. Anak mau minta, bilang mau minta sepeda, iya, cuma memang duitnya belum ada. Nah, iya. Putri yang solehah, iya pak. Putra yang soleh, jangan nangis, iya pak. Oh misalnya mau beli motor-motoran, emang karena duitnya belum ada, wah alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan dipaksa orang tuanya beli motor-motoran, jangan dipaksa orang tuanya membeli sepeda, nggak punya duit. Ya, ada duit juga memang buat siapa kalau bukan anak dan istri, betul nggak? Betul. Ya, jadi jangan paksa orang tua untuk melakukan sesuatu yang di luar batas. Sama istri begitu juga. Emang suami belum mampu beli AC, beli mobil, beli rumah, jangan dipaksa. Belum mampu. Nanti kalau dipaksa akhirnya ada apa namanya? Korup. Banyak tuh koruptor gara-gara apa? Istri. Lemes tuh istri, luar biasa. Pak, yang lain punya emas, saya belum. Kalau bapak yang cerdas, bapak emas nih. Berpuluh-puluh kilo gitu kalau dia cerdas. Ya Allah. Wa qad yakunu hunaka syai'un min al-fakahati aw dzikri ba'dhi akhbarihim. Yang bisa jadi di situ ada penyebutan tentang sebahagian kejadian mereka, wa tarikhihim fi hayatihim, dan sejarah dalam kehidupan mereka, yu'allimunaha auladahum, yang mereka ajarkan kepada anak mereka, tsumma yatahayyauna lin-naum, kemudian setelah itu mereka siap-siap untuk tidur. Nah, tidurnya mereka udah nikmat. Kenapa? Udah ngobrol sama orang tua. Mana orang tua yang sibuk. Nanti giliran anaknya berantakan, baru dia nyesal, baru dia nangis. Nah, kalau udah berantakan diantaranya apa? Nanti giliran anak bertambah dewasa, akhirnya orang tua ditaruh di mana? Bukan ditaruh di dalam rumah, ditaruh di tempat panti asuhan. Masya Allah. Iya, orang tuanya, walaupun tuh ada panti asuhan VVIP, udah gitu terkadang tuh orang tuanya masih hidup disiapkan kuburan. Ya Allah, benar-benar ente, orang tua masih hidup disiapin kuburan. Ada tuh terkadang kuburan udah disiapin. Lah, zakat enggak, apalagi sedekah. Tapi kuburan, waduh, apalagi tuh kuburan-kuburan yang miliar-miliaran. La ilaha illallah, sedekah buat majelis enggak pernah. Masjid, majelis taklim, baik sama ulama enggak pernah. Itu yang kayak gitu. Memang malaikat takut. Gara-gara tuh dia dikuburkan di tempat VVIP, yang tempat miliaran, nggak ada takut-takutnya. Ya jamaah sekalian, ya Allah, mana syariat di dalam kehidupan kita jamaah sekalian? Nggak ada rasa cemburu kita.
Betapa anak dan istri itu ada di dalam kewajiban kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kepala rumah tangga bertanggung jawab kepada anak dan istri. Artinya ngajinya bapak lebih banyak dong kalau begitu daripada ibu. Ini ada ibunya solehah, ustazah bahkan, bapaknya nggak ngerti apa-apa. Jangan begitu, jatuh kalau begini jadinya. Gitu. Ngaji, yang benar. Hatta nggak jadi ulama, yang penting kita mempunyai satu wawasan syariat dengan lengkapnya, sempurna. Kalau kita mau menjadi manusia sempurna, sempurnakan ilmu Nabi Muhammad, pengamalan Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita. Magadkan hadza mawjudan hatta inda awamihim, yang kejadian ini ada bahkan sampai awamnya orang tarim ini kayak begini. Kalau awamnya orang tarim seperti ini, bagaimana khususnya ahli tarim? Makanya mereka mendidik anak. Satu generasi waliullah, wali lagi, wali, ulama lagi, fagi lagi, ulama lagi, wali lagi. Wajar adanya kewalian banyak di negeri tarim karena mereka mampu mendidik anak dengan benarnya. Bisakah kita mempunyai anak yang soleh dan soleh, atau bahkan menjadi ulama, atau bahkan menjadi wali min auliyaillah? Bisakah? Bisa, kalau kita bisa mencontoh kepada mereka. Bisa mencontoh, kita cuma tinggal mencontoh saja. Kita nggak perlu untuk membuat sesuatu yang baru. Kita ikut aslaf kita salihin. Kita mengikuti, karena khairut tariq, sebaik-baik perjalanan itu adalah tariqul aslaf. Afdharut tariqa, sebaik-baik perjalanan tariqatul aslaf, yaitu perjalanan mengikuti ulama sebelum kita. Ikuti. Gitu, ibarat kalau satu jalan, kita mau ke Cirebon, itu udah ada tolnya. Kita nggak perlu cari tol yang lain. Nggak sampai. Kita mau ke Cirebon, masuk ke tol Tangerang. Habis itu kemana? Habis Tangerang nggak jadi ke Bogor. Habis Tangerang langsung ke Banten. Kapan ke Cirebonnya? Salah. Kita nggak perlu bikin jalanan baru. Atau misalnya nih ada jalan kita bikin, keburu meninggal, belum sampai kita ke Cirebon. Belum kita meninggal nih, kita meninggal, belum sampai kita ke Cirebon. Kenapa? Capek bikin jalanan dari Jakarta ke Cirebon contohnya. Tapi kalau misalnya kita mau ke Cirebon, ikutin jalan yang sudah ada. Sampai gak? Sampai. Kita ikutin perjalanan syariat ini, perjalanan agama ini. Ikutin ulama-ulama kita. Karena perjalanan mereka tidak ada yang dhalal, tidak ada yang sesat. Wala wijajafi, tidak ada yang benglok, yang tidak ada yang bengkok maksudnya. Semuanya adalah syiratal mustaqim. As-syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang sudah diberikan, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan kepada mereka, orang yang sudah diberikan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan yang sesat, Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan yang dimurkai dan bukan yang disesatkan. Yahudi dan Nasrani, jangan ikuti perjalanan mereka. Ketahuan perjalanan mereka, kita ikuti. Allahu Akbar, kita mengikuti mode mereka. Kita mengikuti pengajaran mereka. Kita ikutin sekolah-sekolah gaya mereka. Sesat dan menyesatkan. Oh, yang penting kan pendidikan. Yang penting kan enggak ada. Karena walau bagaimanapun kekuatan guru itu mampu memberikan manfaat kepada sang anak. Kalau gurunya wali, insya Allah anak bakal berubah. Tapi kalau gurunya bukan waliullah, susah anak berubah. Apalagi yang ngajarin orang-orang kafir. Kita biarkan anak keturunan kita yang ngajarin orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ridha kita diajarkan anak kita dengan mereka. Allah, hatta yang ngajarin teknologi canggih, kalau orang kafir entar dulu, masih banyak kaum muslimin. Ya, ibarat kita berobat juga entar dulu mereka ke orang kafir, masih banyak kaum muslimin yang jadi dokter. Kita makan, jangan sampai kita makan di restoran orang-orang kafir, masih banyak restoran kaum muslimin. Allahu Akbar. Kita mau berangkat haji dan umrah, kita lihat travel kaum muslimin, bukan travel orang-orang kafir. Masih banyak travel kaum muslimin, bukan travel orang-orang kafir. Lihat. Karena walau bagaimanapun juga mereka orang kafir, kalau udah punya duit, ya mereka untuk agamanya mereka. Betul gak? Mereka punya duit, mereka punya kekayaan buat agamanya mereka. Sebagaimana kita punya duit, kan kita nyumbang untuk masjid. Betul? Buat majlis ta'lim, buat mereka kaum salihin.
Wal jalsatu tsaniyah. Nah, obrolan yang kedua, yang pertama tuh, habis Isya sebelum tidur. Indal ladzina tasanna lahum qahwatud duha. Ketika dibuat kopi di waktu duha. Makanya ini emang kenikmatan kopi, Masya Allah, daya tarik kopi sambil ngopi. Sambil ngopi. La ilaha illallah, ini kopi habis. Pas lagi di shooting nih jamaah. Ini mohon maaf nih jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak sadarkan saya bahwa kopi yang ada di tangan saya habis. Ya udah ganti teh. Ya, ganti teh. Bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Jadi qahwatud duha namanya. Kita bikin di rumah kita qahwatud duha. Kopi di waktu duha. Masya Allah. Sayyidul Imam Syekh Abu Bakar bin Salim di tengah malam qahwatul lail. Di waktu malam beliau gemar sekali minum kopi. Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya di antara ulama mengatakan kalau kita mau minum kopi hendaklah kita tawasul ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi, Al-Fatihah ila Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita tahu dari mana guru kita Al-Habib Umar, Al-Habib Ali Al-Masyhur misalnya. Al-Fatihah. Amin. Habis itu minum kopi. Nah, nih kopi nih. Beneran nih kopi. Bismillah. Qahwah. Ya, qahwah. Makanya ada dalam salah satu riwayat orang yang minum kopi selagi mulutnya masih bau kopi dimintakan ampun oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan ini hadis dhaif, biarin orang mengatakan hadis dhaif. Kita dikatakan oleh guru-guru kita, dikatakan oleh ahli hadis. Bukan sembarangan yang mengatakan ini semuanya. Kalau ahli hadis mengatakan bahwa ini sabda Rasulullah dan kuat, kenapa harus kita dengerin cacian dari mereka-mereka yang wal hatta dari dokter sih nggak bisa bahasa Arab, dokter sih nggak bisa baca kitab kuning. Ada kan terkadang bicara tentang syariat, lihat di YouTube di mana bicara tentang syariat, giliran baca Quran, Allah, baca Qurannya astagfirullahaladzim, la tajwid, enggak lah makharijul huruf, enggak ada tajwidnya, enggak ada tempat makharijul huruf yang dia pahami. Gimana kita ngaji sama dia sementara baca Qurannya enggak benar? Dia cuma sekedar berbicara tentang bahasa Arab yang diterjemahkan. Anak bayi juga bisa jamaah sekalian. Anak kecil bisa baca bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan. Apalagi sebagian mereka enggak baca bahasa Arabnya, yang dia baca adalah terjemahannya. La ilaha illallah. Bukan guru yang seperti itu jamaah. Guru yang mumpuni, yang bersanad kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini qahwah, kopi. Udah ada dalilnya. Ulama-ulama kita di antaranya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai terus Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Imam Umar Muhdar, Imam Hamid, Imam Salim, terus anak-anak Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai kemudian Sayyidina Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Ali Al-Baras, sampai anak keturunannya Sayyidul Imam Ali bin Hasan Al-Attas, Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, sampai Imam Ali bin Muhammad bin Sa'id Al-Habsyi. Kemudian guru murid dari Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, terus sampai muridnya lagi Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Faqih, dan juga muridnya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, terus kepada Al-Imam Umar bin Sumayyad atau Al-Imam Ahmad Hasan wa Husain bin Abdullah bin Ali Al-Haddad, kemudian atau Habib Salim bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, terus sampai terus sanad kepada ulama-ulama kita, terus sampai ke Habib Umar. Semuanya ini ada sanadnya. Kopi aja ada sanadnya. Ya, sementara kita ngaji, sebagian orang nggak punya sanad. Orang yang ngaji nggak punya sanad, bagaikan seseorang nggak punya bapak. Bapak ente mana? Ente bin siapa? Nggak punya. Allahu Akbar. Ngaji nggak punya sanad. Kita diterima Hadramaut, ajaran terima Hadramaut sampai kita minum kopi ada sanadnya dan ada ijazahnya. Kalau di akhir tuh biasa ada pengajian atau ada hadrah basaudan atau ada pengajian-pengajian yang lain, itu akhirnya Al-Fatihah ila ashabil bukhur wal qahwah. Al-Fatihah yaitu Al-Fatihah buat orang yang selalu membiasakan membikin bukhur. Kalau pengajian dan orang-orang yang selalu membikin kopi itu di Al-Fatihahin juga. Saking artinya apa? Saking menjaga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasbih mana? Biasakan diri kita selalu bawa tasbih. Dalam satu riwayat orang yang selalu membawa tasbih, walaupun ketika itu dia tidak mempergunakan, seakan dia sudah mempergunakan tasbih. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan orang yang membawa tasbih
itu yang membawa tasbih itu dimintakan ampun oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Beruntung nggak? Tasbih. Rasulullah selalu menggunakan tasbih. Ada nih orang sekarang, kan Allah Subhanahu wa taala memberikan anggota tubuh, ya udah pakai tangan saja kita bertasbih. Permasalahan bukan masalah tangan atau kaki. Permasalahan ini adalah sunnah Rasulullah membawa tasbih. Ya Allah, ya Allah. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, jalankan jamaah. Biasakan anak-anak kita cinta kepada apa? Tasbih. Atau anak-anak kita cinta kepada gahwah, kopi. Ya, ngobrol wa takunu aktsarul madaris al-ilmiyah as-sabahiyah. Karena memang di Tarim Hadramaut kebanyakan pengajian madrasah-madrasah di waktu pagi. Fi hadzal waqti, di waktu ini, di waktu duha. Jam 8, jam 9-an. Wa tahayyu lil waqti dirasi. Yang kemudian mereka mempersiapkan diri untuk waktu belajar. Atsani yang kedua waktu zuhur, di waktu zuhur. Hasbal barnamijnya alladzi kana ma'hudan. Sekira-kira jadwal pengajaran, pembelajaran yang sudah ada fisabigi di tempo dahulu fi hadhil baldatil mubarakah, di negeri yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu tadi. Fa yajlisu kabirul usrati ma'abna'in, maka pembesar keluarga mereka duduk dengan putra-putra wa banatil usrah, dan putri-putri keluarga besarnya. Putranya, putrinya, ponakan-ponakannya ngobrol sambil ngopi. Enak gak tuh? Sambil ngopi, sambil baca qasidah, yang satu baca qasidah, yang satu ajarkan. Jadi cinta mereka kepada ulama-ulama terdahulu. Ini ada generasi sekarang malah benci kepada ulama, atau bahkan mereka menghunjam ulama. Apaan tuh kiai fulan, apa tuh habib fulan. Harusnya kita cinta sama mereka, betul? Harusnya kita cinta sama habaib-habaib kita sebelum kita, sama kiai-kiai kita sebelum kita. Islam udah lebih dahulu yang mereka ajarkan kepada kita, yang bisa jadi sekarang kita bisa mempelajari syariat sekarang lantaran keberkahan mereka, bukan malah benci sama mereka. Ini ada, wah tuh habaib nggak benar, kiai nggak benar, la ilaha illallah. Mereka yang menjalankan, yang mereka menebarkan syariat, harusnya kita cinta. Kalau perlu kita ziarah melulu setiap waktu. Allahu Akbar. Nah, biarkan nih anak-anak kita, biarkan di waktu-waktu kecil sudah baca qasidah. Qasidah ulama-ulama terdahulu, qasidah Imamul Haddad, qasidah Imam Umar Maudhar, man ana laulakum. Diajarkan terus gitu. Diajarkan terus cinta Nabi, terus sejarah-sejarah Nabi, sejarah mereka kaum muslimin, cinta mereka. Kalau udah cinta bagaimana mungkin menjelek-jelekin mereka? Enggak ridha mereka kalau ada ulama dijelek-jelekin. Mereka berada di garda terdepan untuk menjaga ulama. Amin. Habib Umar ngajarin kita yang terbaik jamaah sekalian. Alladzina fid dari min ajli isti'radil amalil yaumiyah, yang ada di rumahnya, karena biasa di Tarim itu ada rumah besar yang terkadang istri pertama di lantai pertama, istri kedua lantai kedua, istri ketiga lantai ketiga, istri keempat lantai keempat. Terkadang kumpul di satu ruangan. Istri pertama 2, 3 dan 4, anak-anaknya semuanya. Anak-anaknya ada 40-nya kumpul, ngopi bareng, diajarin. Atau bahkan nama ponakan-ponakannya yang ada di sekitar ngobrol di situ, sambil ngaji. Ngaji lagi ngobrol santai, ngaji lagi. Ini dikatakan oleh Al-Habib Umar. Fayusailuhum, kemudian di antara mereka saling ada pertanyaan. Enak gak kalau begini jamaah? Kumpul bareng. Kita kalau ngopi, terkadang bapak ngopi di depan rumah, ibu ngopi di depan TV. Anak ngopi di mana? Di warung, atau di rest area, atau dengan teman-temannya. Ngopi bareng dong. Sambil apa? Sambil nanya dan sambil ngaji. Mada sata'malun al-yawm, apa yang akan kalian lakukan di hari ini? Wa ma ila dzalika, dan berikutnya. Waduh, jadi program kehidupan sudah ada. Nih kamu baca Quran besok ya, kamu hafalin Quran. Nih, kamu besok jangan kebanyakan main HP ya, jangan kebanyakan. Misal, kamu jangan kebanyakan main HP. Kamu kalau misalnya ada orang mau cium tangan, kasih. Jangan sampai orang mau cium tangan sampai mulutnya sakit, jangan. Kalau ada orang mau cium tangan, kasih tangan. Jangan ada orang cium tangan kemudian kita tarik, jangan, biarin.
dia juga mau cium tangan juga kan capek. Ya. Kalau misalnya ada orang mau cium tangan kita dengan penuh kelembutan, sayang lihat. Jangan malah merengut, dosa besar. Ada orang salaman sama kita kemudian kita merengut, dosa besar. Berarti sama saja dia tidak menjalankan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana pengamalan? Mana pengamalan? Mana pengamalan? Agama adalah al-amal. Syariat baginda Rasulullah adalah pengamalan. Ini Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kayak gini bisa gak dijumpai anak dengan anak berantem? Kan tidak bisa. Kenapa? Setiap waktu berjumpa. Malam berjumpa, di waktu duha berjumpa, kemudian pertemuan ngaji bareng, doa bareng. Gak ada tampilan lain kecuali sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kita berada di jalan perjalanan as-salafun salihun. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.